Nah sering sampai kendor kedua tela-telo tampak loyo. Jangan jalannya miring-miring yang belum selesai menabung. Mari kita masuk dalam pembahasan diskusi dengan judul Layanan Publik Sektor Perizinan di Mal Pelayanan pada kasus izin usaha. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang latar belakang. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian good governance di Indonesia ini ditandai dengan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dan ternyata pada kenyataannya masih ada beberapa instansi penanggung jawab dan penyedia layanan yang masih belum mempunyai SOP berupa alur dan prosedur yang jelas. Sehingga hal tersebut memberikan aspek durasi pemberian layanan yang masih kurang sehingga kurang efektif dan dapat mengganggu waktu masyarakat pengguna layanan tersebut. Hal ini kemudian dibenarkan dengan diterbitnya konsep pelayanan terpadu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Menurut Undang-Undang Permenpan Nomor 23 Tahun 2017, yang dimaksud mal pelayanan publik itu adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Sehingga dalam hal ini, mal pelayanan publik menawarkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan percepatan dalam sektor pelayanan publik. Hal ini menjadi terobosan dari inovasi pemerintah untuk membenahi pelayanan publik dengan menciptakan suatu mal pelayanan publik sebagaimana pusat berbagai pelayanan dalam satu lokasi atau dalam satu gedung. Oke guys, aku lanjut. Di sini ada 12 jenis pelayanan perizinan di mal pelayanan. Yang pertama ada izin pembukaan kantor cabang, yang kedua ada izin mendirikan bangunan, yang ketiga ada izin membuka tempat usaha, keempat ada izin usaha mikro, menengah, dan kecil, kelima ada izin pasar tradisional, keenam ada izin penyelenggaraan reklame, yang ketujuh ada izin penelitian, yang kedelapan ada izin lokasi, kesembilan ada izin lingkungan, yang ke-10 ada izin usaha jasa konstruksi, yang ke-11 ada izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 untuk penghasil atau kegiatan penyimpanan limbah B3. Yang terakhir ada izin operasional rumah sakit. Dan aku lanjut lagi, di sini itu ada proses dan prosedur pelayanan perizinan. Nah, di proses dan prosedur ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan, yang kedua itu ada evaluasi kelengkapan, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada penetapan pemberian izin atau surat keputusan. Nah, untuk melalui 4 tahapan-tahapan tersebut diperlukannya waktu proses perizinan selama 7 hari kerja. 1 hari kerja untuk melakukan tahapan pengajuan permohonan, 3 hari kerja untuk melakukan tahapan verifikasi, dan 3 hari kerja untuk melakukan tahapan penetapan pemberian izin. Selanjutnya ada permasalahan atau kendala dalam pelayanan perizinan. Pada permasalahannya, saat ini berbagai prosedur perizinan yang ada di Indonesia masih terbilang rumit dan sulit untuk dirambah, yang berdampak nantinya menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku kegiatan UMKM. Beberapa kalangan mengakui masih sulitnya mendapatkan kemudahan izin usaha, sulitnya mendapatkan dana bantuan dan sebagainya. Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, bahwa segala jenis biaya perizinan untuk UMKM telah dihapus dan ditanggung oleh APBN atau APBD. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh pelaku UMKM bahwa mereka enggan mengurus izin usaha karena biaya mengurus izin lebih mahal dari nilai usahanya. Hal ini berdampak nantinya pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan legalitas dari usaha yang didirikannya. Kemudian, kendala dalam pelayanan perizinan. Yang pertama, belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif, dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur. 2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, sehingga
Dalam melakukan pengurusan perizinan, akan dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama. Dan yang ketiga, diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah, terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah. Masuk pada faktor penyebab permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perizinan usaha. Untuk mendirikan sebuah usaha, diperlukan adanya surat perizinan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Yang kedua adalah tumpang tindih peraturan terkait pelaksanaan perizinan sehingga membingungkan masyarakat. Banyaknya proses serta tumpang tindih peraturan yang membuat sebagian besar masyarakat merasa khawatir serta bingung dalam mengajukan serta mengantongi izin usaha. Yang ketiga adalah kurang lengkapnya petunjuk prosedur dalam pelaksanaan izin usaha. Pedoman dasar dalam menangani kasus perizinan terkait kelengkapan pelaksanaan perizinan yang kurang sehingga sebagian masyarakat bingung terkait prosedur serta kelengkapan yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian biaya serta waktu dalam mengajukan izin usaha. Biaya yang transparan serta waktu yang efisien sangatlah diharapkan oleh masyarakat dalam melakukan suatu proses administrasi, terutama dalam perizinan usaha. Lalu selanjutnya ada upaya perbaikan pelayanan perizinan. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, perlu upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan oleh birokrat demi mendapatkan kepercayaan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, proses administrasi bertransformasi ke bentuk digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini lebih efektif dan efisien. Seperti contohnya sistem online single submission atau OSS sebagai upaya pemerintah pusat untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, aman, dan terintegrasi melalui proses digitalisasi. Kemudian yang kedua ada Standard Operating Procedure atau SOP yang terus dikembangkan. SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk menghindari kesalahan prosedur yang telah disepakati. Dengan adanya SOP yang jelas, maka menghindarkan pegawai dari penyimpangan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, diadakannya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat tentunya berhak mengetahui hak dan kewajiban yang mereka dapatkan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi penggunaan layanan publik. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas pelayanan publik. Akan sia-sia jika semua kebijakan dan program yang direncanakan jika pegawainya tidak profesional dan tidak memiliki etika, maka tidak akan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Yang kelima, adanya pengelolaan pengaduan masyarakat. Disediakan sarana prasarana seperti tempat aduan dan yang menangani khusus aduan karena adanya masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada mal pelayanan perizinan. Kesimpulan, mal pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. Kehadiran MPP bertujuan untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Terdapat jenis-jenis layanan di mal pelayanan publik, salah satunya adalah izin usaha, yang tentunya mempunyai beberapa tahapan untuk dapat memperoleh izin tersebut. Namun, dalam implementasi proses pelayanan publik, tidak jarang lembaga layanan publik membuat kecewa masyarakat. Contohnya, proses yang berbelit dan mendapat pelayanan yang kurang baik dari pegawai. Di lain sisi, dari masyarakatnya sendiri kurang informasi terkait dengan prosedur yang berlaku, sehingga mal pelayanan publik dan masyarakat harus bekerja sama untuk memperbaiki layanan di mal pelayanan publik khususnya dalam izin usaha. Saran, mal pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah baik dengan banyaknya inovasi dan kebijakan yang diterapkan. Tetapi, sebagian mal pelayanan publik khususnya izin usaha masih belum mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat karena hal-hal yang sudah diuraikan di atas. Maka dapat dilakukan adalah terus memperbaiki sistem yang digunakan dan selalu memberikan informasi terkait tahapan yang harus dilakukan oleh pengguna. Etika dan profesionalitas pegawai selalu diperhatikan demi menciptakan kenyamanan masyarakat
dan mendapat kepuasan. Masyarakat diharapkan memahami informasi terkait dengan izin usaha, maka akan tahu apa yang menjadi hak mereka, sehingga jika terdapat penyimpangan prosedur dapat memberikan aduan kepada Mal Pelayanan Publik terkait.